Kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa di mana PT Indika Energi Tbk atau INDI menargetkan pendapatan dari bisnis non-batubara mencapai 50% di tahun 2028, mundur dari yang direncanakan di tahun 2025. Di mana revisi target terjadi karena per September 2024 pendapatan perseroan 87% masih dari segmen batubara. Dikutip dari paparan publik perseroan, PT Indika Energi Tbk atau INDY menargetkan pendapatan dari bisnis non-batubara mencapai 50% di tahun 2028. Target ini mundur dari yang direncanakan perseroan sebelumnya di tahun 2025. Wakil Direktur Utama PT Indika Energi Tbk, Aziz Arman, menjelaskan revisi target ini terjadi karena sampai akhir September 2024, pendapatan INDY sebesar 87%. Tercatat masih dikontribusi oleh segmen batubara. INDY berharap nantinya pendapatan yang cukup besar dapat berasal dari tambang emas PT Masmindo Dwi Area yang tengah mengembangkan tambang emas awak emas di Sulawesi Selatan. Tambang emas ini direncanakan mulai berproduksi di semester 2 2026. Selain dari tambang emas, INDY juga mengharapkan pendapatan kedepannya dapat dikontribusikan oleh pendapatan dari lini bisnis bidang jasa engineering dan konstruksi melalui Tripatra dan kendaraan listrik melalui Alfa, Energi Makmur Buana, dan Kalista. Selain itu, manajemen menekankan target pendapatan 50% berasal dari bisnis non-batubara di 2028 masih cukup menantang. Hingga 9 bulan 2024, pendapatan dari Kideko masih menjadi penyumbang pendapatan terbesar INDY, mencapai 77% ke total pendapatan. Lalu 1% masih berasal dari mutu yang telah didivestasikan pada awal tahun ini. Kemudian 7% pendapatan dari coal trading, 9% pendapatan dikontribusi oleh Tripatra, 2% berasal dari Interport, 3% dari Interport Contracts, dan 2% berasal dari pendapatan lain-lain. Dari berbagai sumber untuk Anext. Ya, dari sisi perkembangan fundamental, pemirsa, kita beralih ke teknikal, di mana di sepanjang perdagangan hari ini sektor energi, beberapa saham pertambangan batubara mengalami penguatan yang cukup signifikan, termasuk INDY. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan intraday-nya di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Saham INDY dibuka pada pagi tadi, dibuka flat di 1395, di mana posisi ini sama dengan posisi penutupan hari sebelumnya. Kemudian pasca pembukaan saham INDY langsung mengalami penguatan ke 1415 hingga ke 1440. Namun level penguatannya lebih ke arah terbatas, pemirsa, setelah ke 1440, 1420, 1415 hingga di pembukaan sesi kedua di 1415. Posisinya untuk saat ini sama di 1415, menguat di 1,43%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham INDY di beberapa bulan terakhir, di mana saham ini sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan, pemirsa. Di perdagangan Juni masih diperdagangkan di level 1100-an. Namun dalam beberapa bulan lalu, saham ini sudah menyentuh ke level 1700-an. Penguatan yang juga terjadi sudah cukup signifikan, di mana di 19 Juni sempat tertekan kembali di 1160, level intraday terendah dalam 6 bulan terakhir, dan kemudian berbalik arah mengalami penguatan. Ke grafis selanjutnya, pemirsa, saham INDY dalam beberapa bulan terakhir di 2 Mei 1420, di Juni di 1160, Agustus di 1130, saya akan coba sampaikan saja. Sementara pembukaan sesi kedua hari ini di 1415. Sementara dari sisi valuasi, pemirsa, untuk saham INDY ke grafis selanjutnya, dari posisi price earning ratio-nya ada di 10,61 kali, PSR-nya di 0,20 kali, PBV-nya di 0,39 kali, dan PCFR-nya di 0,09 kali. Ya, itu dia updatean dari INDY, pemirsa. Baik dari sisi fundamental, teknikal, saya sudah sampaikan tadi, juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali, setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, dan nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan, dan pemirsa, kami akan segera kembali.